Sarah sudah hampir 2 tahun menjalani pernikahan yang hening. Bukan karena kurang cinta, tetapi karena suaminya, Raka, mengalami gangguan kesehatan yang membuatnya tidak mampu lagi membangun keintiman. Mereka jarang membicarakannya. Raka selalu menghindar, sedangkan Sarah menahan diri agar tidak membuatnya merasa rendah diri. Setiap malam terasa panjang. Sarah tidur dengan punggung menghadap pintu, menahan tangis, sementara Raka berpura-pura sudah terlelap. Rumah kecil mereka lama-lama kehilangan hangat. Suatu hari, karena Raka harus dinas luar kota, Sarah terpaksa tinggal sementara di rumah mertua. Di sanalah ia bertemu kembali dengan ayah Raka, Pak Surya, pria berwibawa yang tenang, selalu datang dengan tatapan teduh dan perhatian sederhana yang membuat Sarah merasa dilihat. Pak Surya sering bertanya dengan suara lembut, "Sarah, baik-baik saja? Kamu terlihat banyak menyimpan sesuatu." Pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia dengar dari suaminya. Di tengah sepi rumah besar itu, perhatian kecil itu berubah menjadi obrolan panjang di ruang tamu, tawa pelan di dapur, dan tatapan yang tidak sengaja bertahan terlalu lama. Sarah tahu itu salah, Pak Surya pun tahu. Namun kesepian bisa mengelabui siapapun, membuat batasan menjadi kabur. Suatu malam hujan deras, saat listrik padam, mereka duduk berdua di dekat lilin. Dan itulah titik di mana keduanya akhirnya menyerah pada rasa rindu akan kehangatan manusia. Tidak ada kata-kata, hanya 2 jiwa yang sama-sama kosong, mencoba mengisi ruang yang seharusnya tidak mereka sentuh. Tapi begitu lilin padam, rasa bersalah langsung memenuhi dada Sarah. Namun semuanya terlanjur dimulai, dan hubungan terlarang itu berjalan diam-diam, sunyi, penuh penyesalan namun sulit dihentikan. Hubungan terlarang itu semakin dalam. Sarah mulai takut menatap mata suaminya. Setiap makan malam bersama, Pak Surya duduk di seberang mereka, pura-pura tenang. Namun tatapan keduanya sesekali bertemu, seperti bayangan dosa yang tak bisa dihapus. Suatu hari, Raka akhirnya pulang dari luar kota. Ia terlihat lebih ceria dari biasanya. "Ada kabar baik, sayang," katanya. "Aku sudah memeriksakan diri lagi. Dokter bilang ada harapan. Kita bisa mulai terapi. Kita bisa kembali seperti dulu." Sarah membeku. Itu seharusnya kabar yang membuatnya bahagia, tapi justru membuat dadanya sesak. Malam harinya saat semua tidur, Pak Surya memanggil Sarah ke ruang kerja. Ia berkata dengan suara berat, "Kita harus hentikan ini. Raka mulai berubah dan aku tak bisa mengkhianati anakku lebih jauh." Sarah menunduk, menahan air mata. Lalu bagaimana dengan semuanya yang sudah terjadi? Namun sebelum jawaban muncul, pintu tiba-tiba terbuka. Raka berdiri di sana. Wajahnya pucat, tangan gemetar, dan matanya mengarah ke amplop hasil tes DNA yang jatuh dari tas Sarah. Di dalamnya, hasil kehamilan, positif, dan usia kehamilan, bukan miliknya. "Jadi ini penyebab semuanya?" Suara Raka pecah. "Ayah, bagaimana bisa? Ayah!" Pak Surya membeku. Sarah menangis tanpa suara, tak punya kata untuk membela diri. Raka menatap keduanya dengan wajah yang tak akan pernah Sarah lupakan. Campuran hancur, jijik, dan kehilangan yang paling dalam. Tanpa berkata apapun, ia berbalik dan pergi, meninggalkan ayah dan istrinya dalam keheningan paling menyakitkan yang pernah ada. Dan di ruang itu hanya ada satu pertanyaan yang menggema. Cinta yang lahir dari kesepian selalu berakhir menjadi luka untuk banyak orang.